Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan terkait registrasi tenaga kesehatan atau STR seumur hidup. Next. Jadi dasar untuk penyelenggaraan registrasi dan juga perizinan tenaga kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian juga tadi sudah sampaikan adanya surat edaran dari Menteri Kesehatan. Kemudian saya selaku Ketua KTKI juga sudah membuat pengumuman untuk menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Kesehatan. Next. Ini Bapak sekalian yang tadi disinggung oleh Bu Dr. Tika, bahwa sekarang ini semuanya akan terintegrasi, baik nanti data-data yang ada di Konsil, di KKI maupun KTKI, kemudian dengan Dukcapil, kemudian dengan PD Dikti, dan juga nantinya ke depan akan terintegrasi, terkoneksi dengan Dinas Kesehatan maupun di PTSP. Next. Ini adalah proses pengurusan STR, penerbitan STR, mulai dari pengajuan sampai dengan penandatanganan dengan TTE, tanda tangan elektronik. Kemudian untuk dokumennya itu nanti bisa langsung di-download, akan dikirimkan melalui email dari tenaga kesehatan yang bersangkutan yang sudah didaftarkan pada saat pengajuan. Jadi kami ada janji layanan itu maksimal 14 hari, mulai dari pengajuan sampai nanti bisa di-download itu adalah maksimal 14 hari. Next. Ini terkait di undang-undang itu suratan registrasi atau STR ini ada di dalam pasal 260. Jadi nanti STR ini akan berlaku seumur hidup, kemudian syarat mutlaknya yang harus dipenuhi hanya ada 2, yaitu ijazah atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Next. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, terkait STR ini ada beberapa hal yang menjadi persyaratan ketika akan mengurus STR, baik yang baru maupun yang perpanjangan maupun yang memang pembaruan. Ini adalah beberapa hal yang nanti bisa dibaca di websitenya KTKI ketika Bapak Ibu calon tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu ingin memproses STR-nya, baik yang baru maupun perpanjangan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang sekarang ini sistem sedang disempurnakan, dari hari ke hari kita sempurnakan, kita perbaiki sehingga supaya nanti betul-betul bisa stabil dan juga bisa menjadi satu pintu. Karena sekarang pintunya masih ada 2, bisa melalui website KKI maupun KTKI dan juga melalui Satu Sehat SDMK. Tapi yang jelas semuanya adalah nantinya muaranya adalah penerbitan STR seumur hidup. Next. Nah ini adalah surat pengumuman dari Ketua KTKI, ini merespon dari surat edaran Menteri Kesehatan, nanti bisa dibaca di website apa-apa yang perlu dipersiapkan, kemudian mana saja yang memang menjadi prioritas, karena penerbitan STR ini di tenaga kesehatan itu sangat banyak sekali, sehingga kita prioritaskan pertama barangkali yang memang sudah expired, kemudian STR baru yang baru lulus, supaya nanti ke depan ketika akan menjalankan praktik itu bisa lebih mudah. Next. Nah ini persyaratannya Bapak-Ibu sekalian, kalau untuk STR baru tadi yang sudah saya sampaikan itu syarat mutlaknya hanya 2, yaitu ijazah dan kemudian sertifikat kompetensi. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi ada surat rekomendasi dan lain-lain, jadi sekarang sangat sederhana, hanya ada 2 syaratnya, yaitu ijazah dan juga sertifikat kompetensi. Namun memang ada beberapa dari penyelenggara pendidikan yang memang belum ada uji kompetensinya. Nah ini nanti sedang kita rumuskan seperti apa kebijakannya. Yang penting sekarang ini yang punya hak atau berhak mendapatkan STR itu adalah lulusan pendidikan vokasi dan lulusan pendidikan profesi. Sedangkan untuk lulusan pendidikan akademik S1 gitu ya, itu kita dorong untuk melanjutkan pendidikan profesi sehingga nanti bisa mendapatkan STR. Untuk alih profesi, karena di tenaga kesehatan itu banyak yang kemudian beralih profesi.
yang awalnya perawat umpamanya, kemudian mengambil kesehatan masyarakat atau apoteker umpamanya gitu, jadi bisa alih profesi. Itu syaratnya dengan mencantumkan STR lama dan juga ijazah yang lulusan atau pendidikan yang baru. Kemudian ada yang naik dan turun level. Ini juga itu keunikan dari tenaga kesehatan. Karena contoh umpamanya dia sudah lulus D4, kemudian sudah mempunyai STR D4. Namun ketika ada pembukaan formasi, syaratnya adalah lulusan D3 umpamanya. Dan yang bersangkutan ingin melamar ke D3. Nah ini berarti STR-nya permohonannya adalah turun level menjadi D3. Nah ini juga masih kita layani, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian ada juga yang masih pendidikan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Next. Nah ini Bapak sekalian, contoh dari dokumen STR, ini ada jaminan keaslian, yaitu sudah menggunakan tanda tangan elektronik, yang sudah tersertifikasi dari BSRE, kemudian juga ada barcode ya, barcode. Di situ kalau di scan itu akan menunjukkan keasliannya. Kalau di scan itu kalau ada tanda hijau itu berarti aktif, kalau tandanya kuning itu berarti sudah tidak aktif, kalau tandanya merah itu berarti memang STR palsu, tidak ditemukan. Next. Nah ini Bapak sekalian, data STR aktif tenaga kesehatan berdasarkan profesi itu yang paling banyak adalah perawat, kemudian bidan, ketiga apoteker dan seterusnya. Kemudian kalau provinsi yang paling banyak itu adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, disusul Jawa Tengah. Jadi jumlah STR aktif itu ada 1.632.789. Next. Nah ini layanan mulai dari 1 Januari kemarin di tahun ini sampai dengan 25 Oktober itu ada 100.842 dan lagi-lagi perawat ini mendominasi paling banyak. Kemudian untuk registrasi ulang pertanggal 1 Januari sampai dengan 25 Oktober itu 270.520. Jadi sekali lagi saya sampaikan, karena memang tenaga kesehatan itu cukup banyak, khususnya perawat dan bidan itu pemohonnya tiap hari itu ribuan, bahkan bisa ratusan ribu, sehingga kadang terjadi agak terlambat. Tapi sebenarnya janji layanan kita tetap, cuman karena sistem yang sekarang ini masih belum stabil, karena dengan adanya load yang sangat besar, semuanya ingin memperbarui menjadi seumur hidup, sehingga kadang-kadang butuh waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan yang sebelumnya. Next. Nah ini berdasarkan profesi, kemudian berdasarkan konsil, ini konsil kebidanan paling banyak, kemudian konsil keperawatan. Sebetulnya konsil keperawatan itu secara jumlah paling banyak, tetapi sistemnya itu karena loadnya sangat berat, sehingga justru malah ada banyak keterlambatan dalam proses penerbitannya. Next. Kemudian Bapak sekalian, sekarang ini Pak Menteri Kesehatan sudah melaunching yaitu kanal namanya Satu Sehat SDMK. Dan ini kami sampaikan bahwa diharapkan semua tenaga kesehatan itu bisa memiliki akun Satu Sehat SDMK. Jadi tidak hanya yang ingin mengajukan permohonan STR saja, tapi kalau bisa semua tenaga kesehatan itu bisa membuat akun di Satu Sehat SDMK. Dan juga bisa melengkapi data-data yang dibutuhkan yang sebelumnya masih belum, seperti nomor rekening, itu kan sebelumnya tidak diminta. Nah nanti di Satu Sehat ini diminta. Nah di kanal inilah nantinya proses pengajuan STR itu akan menjadi satu-satunya kanal. Tempat atau aplikasinya itu melalui Satu Sehat ini. Tapi karena sekarang ini masih sistemnya belum sempurna, sehingga masih dibagi antara Satu Sehat dan juga dengan aplikasi di KKI dan juga di KTKI. Nantinya kalau ini sudah semuanya di Satu Sehat, ini ekosistemnya nanti adalah untuk terintegrasi dengan pelataran sehat, dengan kemudian SISDMK dan lain-lain. Next. Nah ini Bapak sekalian, untuk sementara ini fasilitasi aplikasi itu kita split menjadi 2. Yang untuk perpanjangan pembaruan STR seumur hidup itu melalui Satu Sehat SDMK. Yaitu aksesnya adalah melalui satusehat.kemkes.go.id,
@kemkes.go.id/SDMK. Namun untuk permohonan baru, kemudian naik atau turun level, alih profesi, lulusan RPL dan juga perbaikan data itu masih dilayani melalui aplikasi KTKI, yaitu ktki.kemkes.go.id/registrasi. Next. Ini Bapak-Ibu sekalian, KTKI memiliki komitmen semangat yang sama dalam menjaga kompetensi profesi tenaga kesehatan demi pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Next. Dan ini beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh KTKI bahwa kami sudah menjaga mutu dari pelayanan itu dibuktikan dengan adanya penghargaan ISO dan lain-lain. Next.